Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Banyaklah berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kita kembali berjumpa di sekolah kita yang tercinta. Kaulah pewaris Nabi, didikku dengan hati. Baiklah, mari sama-sama kita mulai aktivitas kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau badai menghalangi, ajariku meraih mimpi, maknai hidup penuh arti. Baiklah anak-anak, sebelum Ustazah jelaskan materi pembelajaran kita hari ini, Ustazah mengingatkan kembali kepada kalian, jangan lupa kewajiban kita sebagai anak muslim, yakni melaksanakan sholat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Ada gambar singa, gambar manusia ya, dan juga gambar tumbuhan. Nah, kesemua gambar ini mewakili ya atau merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup. Nabi, didikku dengan hati. Kaulah insan terpuji, jadikan. Baiklah, sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah mau bertanya terlebih dahulu ya pada kalian. Kira-kira anak-anak Ustazah ini usianya berapa ya? 10 tahunkah? Atau 11 tahunkah? Atau 12 tahun? Iya. Terkait dengan pertanyaan Ustazah tadi ya, sini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baiklah ya, kita terlebih dahulu akan memahami tentang bagaimana manusia berkembang biak. Ya, manusia berkembang biak dengan cara perkawinan atau dengan melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan semacam ini disebut juga dengan perkembangbiakan secara generatif. Jadi, pada peristiwa perkembangbiakan secara generatif ini terjadi peleburan dua sel kelamin, yaitu peleburan sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan pembuahan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ibu ya, terdapat pada bagian saluran telur. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ya, pada saluran telur. Jadi pembuahan di dalam tubuh itu dinamakan dengan pembuahan internal. Nah, setelah terjadi pembuahan, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu segera dimulai. Jadi, kedua proses tersebut dapat berlangsung dalam dua tahap, yakni tahap yang pertama terjadi di dalam rahim ibu atau dikatakan tahap sebelum lahir ya, dan tahap kedua terjadi di luar rahim ibu, artinya tahap setelah lahir. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana perkembangan di dalam rahim ya. Sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma berkembang menjadi zigot.
Nah, kemudian zigot akan mengalami pertumbuhan menjadi embrio, ya. Jadi setelah 120 jam sejak terjadi pembuahan, embrio akan berenang di dalam saluran reproduksi menuju rahim. Selama berenang, embrio terus mengalami pertumbuhan. Embrio kemudian menempel pada dinding rahim. Jika embrio berhasil tertanam atau menempel pada dinding rahim, maka terjadilah kehamilan. Nah, pada umumnya masa kehamilan manusia berlangsung selama kurang lebih 40 minggu atau sekitar 9 bulan, ya. Tepatnya 9 bulan 10 hari. Nah, pada masa kehamilan itu embrio tumbuh dan berkembang menjadi janin. Selama masa kehamilan, embrio atau janin mendapatkan oksigen dan makanan melalui ibunya. Melalui apa? Melalui plasenta. Nah, ya. Jadi biasanya pada bulan ketiga dari masa kehamilan sudah dapat diketahui jenis kelamin dari janin tersebut, ya, laki-laki atau perempuan. Lalu pada bulan kelima hingga bulan ketujuh masa kehamilan, pergerakan janin di dalam rahim mulai terasa. Pada bulan ke-8 hingga ke-9 masa kehamilan terjadi penyempurnaan pembentukan bagian-bagian tubuh. Sampai menjelang mendekati masa akhir dari kehamilan, biasanya janin bergerak memutar sehingga posisi kepala berada di bawah, yakni mengarah ke leher rahim, ya. Posisi tersebut merupakan posisi yang ideal untuk kelahiran bayi. Jadi pada saat kelahiran, leher rahim akan membesar dan dinding rahim akan berkontraksi secara terus-menerus sehingga bayi akan keluar melalui liang peranakan. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak yang soleh dan soleha? Insya Allah bisa, ya. Selanjutnya kita akan memahami tahap perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi di luar rahim atau setelah lahir, ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah lahir itu dimulai dari masa bayi hingga lanjut usia. Nah, pada masa bayi atau masa balita, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi pertumbuhan ini berlangsung cepat selama beberapa tahun pertama. Nah, pada usia 6 bulan, kita pada waktu bayi dulu, ya, akan mulai belajar duduk. Selanjutnya pada usia 9 sampai 12 bulan kita sudah mulai dapat merangkak dan berdiri sendiri dengan atau tanpa bantuan. Pada usia 18 bulan bayi sudah dapat berjalan tanpa dibantu, ya. Selain berjalan juga mulai dapat memanjat menggunakan tangan dan mengetahui sedikitnya 6 kata. Jadi pada usia tersebut sudah bisa memanggil ayah, ibu, ya. Nah, pertumbuhan bayi akan terus berjalan hingga usia 5 tahun. Jadi untuk terus memaksimalkan fungsi organ-organ tubuh. Nah, itu pertumbuhan dan perkembangan pada masa balita. Selanjutnya masuk ke masa anak-anak. Jadi setelah mencapai usia 5 tahun, pertumbuhan manusia terus berlanjut, di mana pertumbuhan manusia pada usia 5 tahun hingga 10 tahun itu dikenal sebagai
masa anak-anak. Nah, tadi kan Ustazah bertanya tentang usia ya di awal pelajaran. Nah, terus setelah masa anak-anak tumbuh dan berkembang ke masa remaja. Nah, setelah mengalami masa anak-anak, manusia mengalami masa remaja. Pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, manusia mengalami masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan anak perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Nah, pada masa pubertas anak-anak perempuan biasanya masa pubertas itu berlangsung antara usia 9 sampai 13 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki berlangsung antara usia 10 sampai 14 tahun. Pada masa tersebut, anak perempuan dan anak laki-laki mengalami perubahan secara fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka dapat berkembang biak atau dengan kata lain dapat bereproduksi. Nah, pada masa tersebut pertumbuhan akan terus berlangsung hingga mencapai usia 20 tahun. Setelah itu masuk ke masa dewasa. Jadi akhir masa remaja adalah masa dewasa. Pada masa dewasa pertumbuhan tinggi badan sudah sempurna. Setelah itu usia manusia terus bertambah hingga mencapai masa tua. Nah, di masa tua itu merupakan masa akhir dari perkembangan manusia. Pada masa tua kemampuan organ-organ tubuh mulai menurun ya. Kalau pada seorang perempuan dia akan mengalami menopause. Apa itu menopause? Nah, menopause merupakan berhentinya menstruasi pada perempuan yang menyebabkan perempuan tidak dapat melahirkan. Nah, ya. Jadi di masa tua biasanya kalau kita berjalan atau berlari bersama nenek dan kakek gitu ya, mereka akan lebih mudah lelah dibanding kita karena fungsi organ-organ tubuhnya sudah mulai menurun. Oke, baiklah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya, insya Allah. Oke ya, itulah materi kita tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan aktivitas. Oke ya, selanjutnya aktivitas. Jadi setelah menyimak penjelasan dari Ustazah tadi, maka kalian lakukan aktivitas berikut ini. Yang pertama, bacalah teks dan amati gambar pada bukumu ya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi di bukumu di halaman 2 ya. Lalu catatlah pokok-pokok penting tentang pertumbuhan dan perkembangan pada setiap tahapnya. Aktivitas berikutnya, carilah informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan dirimu kepada orang tuamu untuk mengisi tabel 1.1. Nah, lihat tabel di samping ya. Setelah melakukan aktivitas pertama, kedua, dan ketiga, maka sampaikanlah secara lisan hasil dari kegiatanmu, baik melalui rekaman video atau juga bisa melalui rekaman audio atau voice note.
anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mari kita biasakan diri kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, rajin olahraga, minum vitamin, itu ya. Terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini luar biasa sekali ya. Allah sudah menjelaskan hal tersebut di dalam Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 4, di mana di dalam surat tersebut disampaikan sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam wujud yang sempurna. Masya Allah ya, luar biasa, kita manusia diciptakan dalam wujud yang sangat sempurna. Selain di surat At-Tin juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 19. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maksudnya yaitu dari setetes mani sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja, dan sampai masa dewasa. Masya Allah ya, luar biasa sekali Allah ya, sudah menciptakan kita sangat sempurna, lalu menciptakan kita, terus kita akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah ya, melaksanakan perintahnya, mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak ustazah senantiasa bahagia, senang menjalani proses pembelajaran dari rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.